Pilgub Jakarta, Rasa Pilpres, ditulis oleh Vendetta. Peta persaingan politik tanah air semakin tampak bersaing ketat, khususnya di wilayah Jakarta, yang statusnya belum lama ini berubah dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Karena ibu kota sekarang sudah di Pulau Kalimantan, yaitu ibu kota Nusantara. Nama-nama beken yang sudah malang melintang di kancah perpolitikan nasional juga sudah mulai bermunculan. Mulai dari petahana Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, hingga penantang baru dari Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil, yang balihonya sudah bertebaran di beberapa titik Jakarta dengan slogan OTW Jakarta. Namun, berdasarkan berita akhir-akhir ini, ada satu sosok yang sepertinya tidak mau ketinggalan dengan hiruk-pikuk Pilgub di Jakarta. Sosok ini memang sebelumnya terhalangi oleh peraturan KPU yang mengharuskan setiap bakal calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun. Sama halnya seperti kisah yang kakak saat dibantu paman melalui putusan MK, kini sang adik yang ternyata saat ini masih berusia 29 tahun akhirnya bisa mengikuti kontestasi pilkada di Jakarta berkat putusan MA yang mengubah aturan KPU menjadi usia 30 tahun saat dilantik, bukan saat mendaftar. Mendengar putusan ini tentu membuat Kaesang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi, tampak merasa lega karena dirinya bisa ikutan di pilkada Jakarta. Sebab Kaesang akan berusia 30 tahun pada bulan Desember 2024 mendatang. Sehingga jika kelak dilantik pada tahun 2025, dirinya sudah genap berusia 30 tahun sesuai aturan baru dari Mahkamah Agung. Melihat hal tersebut, patut kita hargai upaya seorang ayah yang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi putranya, termasuk urusan mencarikan pekerjaan. Apalagi zaman sekarang lowongan kerja memang sedang susah dicari. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta memang selalu menarik untuk disimak. Sebab ada yang bilang gubernur di Jakarta akan menjadi the next presiden di era yang akan datang. Meski kenyataannya hal tersebut belum terbukti. Sebab pada Pilpres 2024 yang lalu Anies ternyata kalah juga. Kini, tinggal hitungan beberapa minggu sebelum Jokowi lengser dari kursi RI 1, Pilkada Jakarta akan mulai bergulir. Tentu masyarakat harap-harap cemas. Akankah Jokowi gunakan pengaruhnya di Jakarta agar bisa meloloskan orang yang didorongnya untuk menjadi gubernur di Jakarta? Seperti yang kita tahu, kehadiran Anies memang membuat sosok Jokowi sedikit gusar, seperti masa Pilpres 2024 yang lalu. Begitu pula dengan Pilgub Jakarta saat ini. Anies sudah dilirik bahkan dideklarasikan oleh sebagian partai untuk menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Apakah benar datangnya Ridwan Kamil jauh-jauh dari Jawa Barat karena ada faktor Jokowi? Sehingga ada niat untuk mengawinkan RK dengan Kaesang? Jika benar ada andil Jokowi di dalamnya, mengapa tidak ada puasnya? Sama ketika banyak orang di pusaran Jokowi yang masuk di tubuh BUMN menjadi pejabat hingga komisaris. Peta persaingan politik di Jakarta tahun ini sepertinya akan sangat memanas dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan siapa dengan siapa yang akan berkoalisi guna mengusung calon terbaik demi memenangkan pilkada daerah khusus Jakarta. Jakarta akan selalu menyisakan cerita di setiap pilkada yang digelar. Namun, pilkada paling brutal adalah di tahun 2017 dengan segala intrik dan sentimen yang menghiasinya. Akankah kisah kelam tersebut akan terulang di Jakarta? Atau justru pilkada Jakarta kali ini semakin mengerikan?